Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsala ilaina nabiyahu Muhammadan afdalal anam wa fassala ahkamas salati wassiyam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa sallama tasliman katsira ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'du. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Terlebih dahulu marilah kita bersama berusaha mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya bekal iman dan takwa yang menjadi bekal terbaik kita dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dengan pahala yang berlimpah. Bulan pengampunan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu maafnya bagi umat yang memohon pengampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi kesemakatan dan kehusuan puasa kita, selayaknya kita menelaah kembali keutamaan dan keistimewaannya. Sebab seperti yang kita ketahui, puasa Ramadan memiliki sejumlah keunggulan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Dalam kaitan ini, Imam Diyauddin Al-Maqdisi dalam kitabnya Fadailul A'mal menyebut sejumlah keistimewaan puasa Ramadan. Pertama, ibadah puasa dibalas langsung oleh Allah. Setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan balasannya. Ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan ada yang dilipat gandakan 700 kali lipat. Dikecualikan ibadah puasa, ia langsung mendapat balasan dari Allah. Hal itu karena di dalam ibadah puasa terdapat rahasia ikhlas dan kesabaran. Demikian seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amal ibni adama yudha'afu ahsanatu asru amsalha ila sab'imi ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Artinya, setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan. Suatu kebaikan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, dikecualikan ibadah puasa. Puasa itu untukku, sehingga aku langsung yang akan membalasnya. Sebab si hamba meninggalkan syahwat dan makanannya demiku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, tidak hanya ibadah puasa, amalan sunnah di bulan Ramadan juga dibalas seperti ibadah fardu. Dan ibadah fardu dibalas 70 kali lipat atau bahkan tak terhingga. Para pemirsa yang berbahagia, kedua, ibadah puasa diiringi ibadah malam dan Lailatul Qadar. Keistimewaan berikutnya, puasa Ramadan diiringi oleh ibadah malam, terutama pada Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang menunaikan ibadah malam atau qiyamul lail di bulan Ramadan disertai dengan keimanan dan keikhlasan, terutama di malam istimewa tersebut, maka ampunan atas dosa-dosa sebelumnya sebagai balasannya. Demikian seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayyakum lailatul qadri
imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma qaddama min dzambihi. Artinya, siapa yang ibadah malam pada Lailatul Qadar disertai keimanan dan keikhlasan, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, ibadah puasa sebagai perisai diri dari godaan nafsu dan syahwat. Sebagaimana diketahui, saat berpuasa kita diperintahkan meninggalkan makanan, minum, dan hubungan suami istri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan puasa adalah perisai atau pelindung diri dari berbagai perbuatan nista dan dosa, sekaligus menjadi sarana untuk melatih diri menahan amarah dan nafsu syahwat, baik yang sudah berpasangan maupun yang masih lajang. Pantas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang-orang yang sudah ingin sekali menikah namun belum mampu mewujudkannya untuk berpuasa terlebih dahulu demi mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Artinya, namun siapa saja yang belum menikah maka berpuasalah, sebab baginya puasa menjadi pemutus syahwat. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang berbahagia, keempat, ibadah puasa mendatangkan kebahagiaan. Sudah masyhur di tengah kaum muslimin bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan pada saat kita berbuka. Yang kedua, kebahagiaan pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah puasa juga menjadi kebahagiaan dan kecintaan tersendiri bagi Allah. Sebab puasa dalam arti meninggalkan makan minum merupakan salah satu sifatnya. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisinya dibanding minyak misik. Demikian seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Artinya, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma minyak misik. Hadis riwayat Malik. Para pemirsa yang berbahagia, keistimewaan yang kelima, puasa mengantarkan hamba dengan Allah yang terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 surah ke 186. Perhatikanlah ayat di atas disebutkan setelah ayat perintah puasa, yakni ayat 185 yang artinya berbunyi, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya alias musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Kemudian mustajabnya doa orang yang berpuasa selain sudah disinggung dalam ayat di atas, juga dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Inna lis-shaimi inda fitrihi tada'watan ma turaddu. Artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat berbuka memiliki doa yang tak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pemirsa yang berbahagia, keenam, puasa memiliki manfaat langsung terhadap kesehatan, baik kesehatan jasmani, mental, pantas. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 184. Keistimewaan puasa yang satu ini juga sudah ditandaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sumu tasihu. Artinya, berpuasalah maka kalian akan sehat. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sudah banyak ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non-muslim, yang sudah membuktikan keistimewaan puasa yang berhubungan dengan kesehatan. Antara lain adalah 1. Mengistirahatkan sebagian organ pencernaan. 2. Memperbaiki sel tubuh yang rusak. 3. Menguras zat sisa dalam usus. 4. Memperbaiki sistem penyerapan zat makan. 5. Menormalkan sistem pembuangan zat sisa tubuh. 6. Mengatasi diabetes dan obesitas, dan masih banyak lagi manfaatnya. Para pemirsa yang berbahagia, ketujuh atau yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada saat ini, ibadah puasa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sesungguhnya puncak pencapaian ibadah seseorang hamba adalah ridho Allah dan balasan surga. Dan ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang bisa mengantarkannya di akhirat. Khusus bagi orang yang berpuasa akan dibukakan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhuluna minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Artinya, di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dari pintu itu orang yang berpuasa masuk surga pada hari kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, demikian 7 keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Semoga kita termasuk orang yang mampu menunaikannya dan meraih keistimewaannya, serta di akhirat kita kelak sukses meraih ridha Allah dan balasan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.